Selamat datang di podcast Secangkir Kopi bareng gua Raffi, dan kali ini gua bakal ditemenin dengan dua temen gua yang biasa adalah Dava dan satu lagi pendatang baru. Selamat datang Mbak Ais, gimana kabarnya Mbak? Halo, halo. Alhamdulillah kabar baik. Gimana Bang Raup? Iya, Kabar baik. Bang Dapa gimana? Kabar baik juga? baik baik. Dava, Alhamdulillah sehat. tadi katanya sebelum direkam nggak baik-baik aja, sekarang ngomongnya baik. Waduh, Wih, waduh. Giliran giliran ditanya sama cewek aja baik-baik aja. iya, kan udah recording ya, jadi harus semangat kita. Oh gitu, bukan bukan Iya, efek yang nanya wanita ya. bukan, bukan. Oke, pada hari ini mungkin sebenarnya kita banyak sekali kendala atau drama-drama ya, tapi seru juga ya. So, dramanya Juga. seru, menarik, banyak banyak hal yang baru kita pelajari dan semoga bisa semangat terus sampai akhir podcast ya teman-teman. Amin, Terutama amin, buat amin. Mbak Ais nih karena baru join. So thank you banget Mbak Ais udah mau ngobrol-ngobrol sama dua orang cowok yang gak jelas ini. Iya, mohon bantuannya. Makasih juga Bang Raup dan Bang Dapa udah dikasih kesempatan buat join malam ini. Oke, kita bakal ngomongin tentang tema kali ini, kita ngomongin tentang si zona nyaman versus si pengambil. Nah, sebelum kita ngomongin zona nyaman dan orang yang mengambil resiko, ini gue pengen tahu opini kalian berdua mengenai definisinya. Nah, menurut lu definisi siapapun ya, entah Ais atau Dava boleh share gitu kan terkait definisi zona nyaman atau ya zona nyaman dulu leh. Menurut lu apa sih zona nyaman itu? Silakan Anies. Oke. Kalau aku pribadi tuh mendefinisikan zona nyaman, zona yang kita tuh suka berada di dalamnya gitu. Kita cinta dengan apa yang kita lakukan, kita cinta dengan apa yang kita kerjakan, dan sesuatu itu juga bukan hal yang tiba-tiba kita dapat gitu Bang. Karena kan Mm-mm, mm-mm. Karena apa ini? Ya, kalau Dava sendiri gimana Dav? Kalau di saya, Kang ya, untuk zona nyaman, yaitu situasi di mana kita Mm-mm, mm-mm. sudah ada rasa nyaman dan tidak ingin keluar dari lingkaran Oke, kenyamanan tersebut. oke. Jadi secara perkembangan juga stagnan karena kita udah nyaman Hmm, gitu. hmm, hmm. Dan kreativitas pun udah mentok karena kita udah nyaman. Udah nyaman ya. Iya, Jadi tidak ada tidak ada apa ya, tidak ada keinginan untuk merubah sesuatu dalam lingkungan tersebut gitu. nah, oke. Thank you untuk Ais sama Dava mengenai definisinya. Kemudian kalau pengambil resiko atau si pengambil resiko ini, menurut lu definisinya apa sih? Boleh Mbak Ais atau Dava, boleh juga. Silahkan. Dari saya, pengambil resiko ini orang yang suka tantangan. Mm-mm. Eh, ya selain suka tantangan, dia juga orang tersebut tuh pengen mencari hal yang di luar zona nyamannya gitu. Oke. Iya, jadi ketika orang tersebut keluar dari zona nyaman dan mengambil resiko, dia itu ada beberapa hal. Yang pertama pasti ingin berkembang Mm-mm. dan juga ingin meningkatkan kreativitasnya. Itu sih yang Oh, menurut saya. oke, oke. Kalau dari Mbak Ais gimana Mbak? Oke, mungkin terkendala sinyal sepertinya ya.
Nah, iya. Oke, ya memang beginilah kalau kita jauh-jauhan ya, kendalanya ada dan sebagainya. Tapi oke, nggak apa-apa. Nah, kalau dari Dava sendiri, Dava lebih memilih di tim zona nyaman atau di tim si pengambil resiko? Wah, itu pertanyaan yang sulit ya. Karena saya pribadi tipe orang yang nyaman ketika stay di Ah, zonanya gitu. Dalam ah, artian ketika saya udah ada rutinitas, mm-mm. saya bakal ngelaksanain rutinitas tersebut itu tiap hari tanpa bosen. Tapi kalau Oke. udah terpaksa oleh lingkungan untuk keluar dari zona tersebut, itu kadang ada enaknya, kadang tidak gitu, dan kebanyakan sih tidak, kan tidaknya ya, Mm-mm, mm-mm, mm-mm. butuh waktu untuk adaptasi lagi untuk merasa nyaman lagi gitu. Jadi Oke. di satu sisi iya sih, saya suka berada di zona nyaman, dan di satu sisi saya juga senang-senang aja untuk mengambil resiko jikalau resiko tersebut udah dikalkulasi gitu. Oke. Jadi lebih milih yang mana? Pilih salah satu. Jujur sulit, tapi kalau dipikir-pikir sih saya lebih apa ya? Saya bohong kalau ketika saya bilang saya suka mengambil resiko ya. Jadi Hmm, hmm, hmm. sedikit lebih ke zona nyaman. Meskipun keduanya itu saling ini aja sih, saya tuh saling saling merasakan dua-duanya. Oke, 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 oke. Jadi ada di tim zona nyaman ya. Iya, Belum, ya masih setengah-setengah lah ya. Tapi enggak setengah-setengah juga. Tapi 60-40 lah ya. benar-benar. Karena Oke, saat ini pun bisa dibilang saya sedang keluar dari zona nyaman. oke. Iya. Dan itu Udah. cukup berat sih. Maksudnya bikin situasinya tuh membuat saya sedikit tertekan, tapi saya yakin setelah saya udah bisa adaptasi bakal nyaman lagi gitu. Bakal nyaman lagi ya. Berarti lu sekarang lagi menjalani di luar zona nyaman lu. Dan itu atau gimana Mm-mm. menurut lu? So far sih baik-baik aja. So far baik-baik aja ya. Iya. Oke, itu menarik ya. Kalau lu ngomongin tentang zona nyaman dan ternyata lu sekarang lagi di luar zona nyaman. Oke, menurut lu baik atau enggak sih kalau misalkan lu merasa nyaman di zona lu aja gitu, tanpa kita lihat kiri kanan, depan belakang. Padahal lama-lama di zona nyaman gak baik juga loh gitu. Menurut lu gimana? Ada orang yang bilang bahwa ayo dong keluar dari zona nyaman, jangan terlalu enak banget di circle lu gitu. Menurut Mm-mm. lu gimana tuh? Menurut saya semua orang tuh harus merasakan zona nyaman sih. Setidaknya dalam kurun waktu tidak lama ya. Maksudnya dalam Hmm. dalam waktu jangka pendek gitu. Itu bagi saya orang tersebut harus ngerasain. Kalau tidak ngerasain, lalu kapan nyamannya kan? Kalau udah ngambil risiko dulu, kapan nyamannya gitu. Jadi menurut saya memang ada baiknya untuk zona nyaman untuk sesaat. Saya yakin Mbak Ais ini setuju dengan pendapat saya kalau jikalau dia udah datang kembali ya dari ini. Iya, iya, iya. Yang Iya. pertama, ketika kita berada di zona nyaman, eh, kita tuh jadi suka dengan apa yang kita lakukan. Aktivitasnya tuh Hmm. jadi apa ya? Kita suka banget gitu dengan aktivitas kita. Oke. Dan kedua, eh, berkembangnya ya hanya satu aktivitas tersebut gitu, tidak macam-macam. Kan pasti kan kalau kita udah udah berada di dalam zona nyaman, melakukan hal yang udah ditentukan gitu.
yang udah jadi rutinitas. Nah, rutinitas inilah yang kemampuannya akan berkembang gitu. Kemampuan dalam rutinitas tersebut, if that makes sense, kalau itu masuk akal. Dan satu lagi, ketika kita berada di zona nyaman, saya rasa sih tidak ada hambatan sih ya. Dalam artian ya tidak ada kendala yang besar untuk merusak zona nyaman tersebut gitu. Jadi udah jadi suatu kebiasaan kalau ketika kita udah nyaman dengan zonanya. Ya tentu di mana ada kebaikan, kelebihan pasti ada kekurangannya ya. Iya benar. Nah, kalau dari Mbak Ai sendiri nih, ada di sisi mana? Di tim zona nyaman atau di tim si pengambil resiko? Dari Mbak Ai sendiri gimana? Oke. Cek dulu nih suara aku masuk nggak nih Bang? Masuk. Ya, oke. Nah, kalau aku pribadi, sebenarnya aku agak sedikit kurang setuju nih Bang sama pernyataannya Bang Dapa nih. Sorry. Oke. Pede ya, ngomongnya setuju ternyata agak setuju loh. Setuju nih. Soalnya kan kayak tadi tuh ada pernyataan Bang Dapa yang bilang kalau misalnya orang ada di zona nyaman itu dia stagnan gitu kan, kreativitasnya mentok. Nah, aku nih justru kebalikan nih sama Bang Dapa. Justru menurut aku mungkin memang ada nilai negatif juga dari nyaman di zona nyaman dan gak mau keluar dari zona nyaman. Tapi sisi positifnya juga kalau kita di zona nyaman tuh kita jadi lebih spesifik gitu sama apa yang kita cintai untuk kita kerjakan. Jadi kita bisa lebih fokus dan bisa ngembangin diri kita lebih dan lebih lagi. Intinya kita jadi lebih ahli di satu bidang karena kita fokus gitu dengan bidang kita gitu Bang. Dan saat ini pun kalau ditanya, sekarang lagi di posisi apa nih? Yang zona nyaman atau yang suka ambil resiko? Nah aku sendiri karena baru alhamdulillah memulai karir sebagai seseorang yang aku pengen cita-citakan ada di posisi itu ya Bang. Aku ada di zona nyaman. Ada di zona nyaman, tapi bukan berarti aku stagnan di situ-situ aja gitu. Tapi aku juga belajar supaya aku lebih bisa ngembangin gitu Bang keahlian aku di bidang yang sekarang aku cintai gitu sih Bang. Benar. Jadi berdua nih timnya di zona nyaman ya. Berarti kalau gua sih sendiri adalah si pencari resiko. Ya, mumpung Ais udah balik ya. Tadi saya sempat ngasih tahu bahwa kelebihan berada di zona nyaman yaitu tadi kita bisa fokus dalam satu atau beberapa kemampuan kita gitu. Jadi resikonya itu sih kalau kita berada di zona nyaman, kita hanya bisa fokus pada satu atau beberapa bidang doang gitu. Iya, cuman satu ya. Dan kalau gue sih emang berada di tim pencari resiko ya. Nggak mencari sih sebenarnya ya sama sih kayak teman-teman juga gitu. Seneng di satu fokus dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya kita harus membuka mata juga ya gitu dengan adanya hal-hal yang baru gitu kan. Jadi kalau misalkan nih ada kebanyakan orang yang pengen banget di zona nyaman, tiba-tiba ketika udah nyampe zona nyaman dan terlalu nyaman, ya memang bukan stuck atau apa ya, karena terlalu nyaman, jadi tidak bisa melihat kiri kanan depan belakang apa sih kemajuan yang dilakukan sama teman-teman yang di luar zona nyaman gitu kan. Ya kayak sekarang aja banyak hal-hal yang harus diadaptasi ya. Terutama di budaya, ya misalkan budaya kantoran ataupun misalkan di budaya luar juga pasti ada hal-hal yang berbeda gitu. Dan menurut lo, apakah orang yang di zona nyaman, ya gue tanya lagi nih ya, apakah orang yang di zona nyaman itu akan melihat itu sebagai teman-teman kan ini ada di tim zona nyaman nih,
Apakah memang pengen fokus aja, udah leh, nggak usah ikut-ikutan ke sana gitu kan? Atau kayak gimana? Ya, Ais mau ngasih pendapat? Dari Bang Dava dulu deh. Lempar. Kalau ya, seperti yang saya sampaikan, Aha. meskipun saya berada di zona nyaman, tapi saat ini saya sedang mengambil resiko, gitu ya. Saya malah lagi sedang transisi keluar dari zona nyaman saya gitu. Jadi kalau apa ya, pertanyaan Akang tadi itu, kalau dipikir-pikir ada benarnya bagi saya, karena mengingat kembali waktu saya masih berada di zona nyaman, saya nggak mikirin hal-hal yang apa ya, yang ada di luar apa pandangan gua gitu. Jadi nggak mikirin situasi orang, dan nggak mikirin apa lingkungan. Jadi memang sih ya, kalau kita udah terlalu nyaman, kadang kita tidak melihat kemana-mana, tidak apa ya, tidak terbuka lah untuk melihat situasi dan lingkungan orang-orang gitu. Jadi kan kalau kalau ditanya apa ya, kalau kalau ditanya pengalaman kayak orang kerja, orang yang kerja di kantor dan lain-lain, gue pribadi nggak bakal tahu seperti apa gitu tuh, karena ya gue nggak berada di zona mereka gitu, nggak ada di lingkungan seperti mereka gitu. Karena gue sendiri nyaman dengan lingkungan gue nggak mikirin eh, apa ya, kenyamanan orang lain gitu. Nah, ketika saya udah lagi masa-masa transisi ini nih, baru saya ngerasain betapa apa ya, Kaget, shock kaget gitu ya. gitu. Iya kaget gitu kan. Oh, Yeah. ternyata gini tuh orang udah apa ya, udah mikirin langkah berikut dalam kehidupan mereka ya. Seperti itu. Jadi memang agak shock sih. Shock ya, shock culture ya. Hmm. Oke. Oke. Nah, kalau dari Mbak Ai sendiri gimana, Mbak?